بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pertemuannya kita sudah membahas tentang al-af'al, yaitu perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pertemuan hari ini kita lanjutkan bahasan kita. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa annahu yusibu ibadahu ala ta'ati karaman la bil istihqaqi wal luzumi. Wawnya waw ibtida, waw istinaf. Annahu, bahwa Allah Subhanahu wa taala yusibu, kata yusibu dari kata asaba yusibu, artinya memberikan pahala. Kepada siapa? Ibadahu, kepada hamba-hambanya, dibaca fathah. Ibadahu karena maf'ulun bih. Ada ta'ati karena atau atas ketaatan mereka. Jadi Allah membalas hamba-hambanya karena perbuatan taat kepada Allah, Allah balas dengan pahala. Karaman itu artinya karena kemurahannya. Karaman itu kenapa dibaca fathah? Karena maf'ulun li ajli, karena kemuliaan Allah. La, bukan. Bi, karena al-istihqaq, bukan karena hamba itu berhak menerima pahala secara mutlak. Jadi kita sholat, puasa, zakat, saya berhak loh dapat pahala. Bukan begitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada kita karena sholat, puasa kita itu karena kemuliaan Allah, keramah-tamahan Allah. Bukan karena kita berhak mendapatkan. Sombong dong ente. Baru sholat gitu aja kok sudah minta pahala sama Allah. Allah berikan pahala itu karena kemuliaan, kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebutkan dalam akidah al-sunnah wal jamaah, la bil istihqaq, bukan karena hamba itu berhak menerimanya. Wal luzum, bukan juga karena Allah wajib memberikan pahala, bukan. Jadi Allah enggak wajib memberikan pahala. Apalagi sampai kita menuntut supaya Allah berikan pahala, itu kurang ajar sama Allah. Tapi Allah Maha Adil. Allah adil. Kalau ente sholat, ente puasa, ente zakat, Allah adil, pasti akan diberikan imbalan. Tapi bukan berarti kita berhak menerima imbalan. Bukan berarti Allah wajib memberikan imbalan. Tuh, jangan. Itu akidah kita. Kenapa? Kalau kita mengatakan Allah wajib memberikan pahala kepada hamba-hambanya yang melakukan ketaatan, berarti kita membatasi kekuasaan Allah. Ngerti nggak sih? Kita batasi kekuasaan Allah. Padahal Allah kuasa untuk memberikan atau tidak memberikan tanpa pakai alasan. Ngerti kan? Makanya kita sholat aja, puasa aja, nggak usah. Gua sholat dapat pahala nih, nggak usah pikirin pahala. Apalagi sampai kepikiran gua nyumbang pasti gua dapat rezeki kembali. Jangan, Pak. Kan ada tuh ustadz ya yang suruh kita sedekah. Tapi ujung-ujungnya apa? Kalau ente sedekah, ente dapat mobil. Ente sedekah, ente dapat. Jangan, sedekah aja, karena itu perintah. Enggak usah pikirin kita dapat apa, itu urusan Allah. Maksudnya gitu. Itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua nih,
wa annahu wajaba haqquhu fit ta'ati bi ijabihi ala lisani anbiya'ihi la bi mujarradil aqli. Bahwa wajaba haqquhu fit ta'ati, hak Allah, kita bacanya dari hak dulu nih supaya gampang memahaminya. Hak Allah untuk ditaati wajib. Tuh. Hak Allah untuk ditaati wajib kita penuhi. Kenapa? Biijabihi, karena Allah mewajibkannya kita taat kepada Allah ala lisani anbiya'ihi, melalui lisan atau lidah atau risalah yang dibawa oleh para nabi-nabinya, la bimujarradil aqli, bukan karena semata-mata akal. Jadi kita taat kepada Allah bukan karena akal kita mengatakan taat itu penting, bukan. Tapi Allah perintahkan melalui para nabi dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad, kita disuruh taat. Karena kita disuruh taat, taat kita. Kenapa? Karena manusia diciptakan oleh Allah, tujuannya apa? Liya'buduni, untuk menyembah aku, kata Allah. Ente ini ada di dunia ini, kata Allah, bukan untuk apa-apa, untuk menyembahku. Menyembahku macam-macam caranya. Menyembahku, ikuti ajaran-ajaranku. Kalau Anda jadi pedagang, ikuti ajaranku, jadi yang jujur. Kalau ente jadi pejabat, ikuti ajaranku, kata Allah, jadi orang yang amanah, bertanggung jawab, tidak korupsi, tidak ngambil makan harta rakyat tuh. Kalau ente jadi guru yang baik, dan seterusnya. Itu ibadah kepada Allah. Jadi ibadah kepada Allah maksudnya menaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita wajib taat kepada Allah, itu haknya Allah. Kewajiban kita. Apakah berdasarkan akal kita taat kepada Allah? Bukan, berdasarkan wahyu melalui para nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad. Maka risalah tauhidnya itu satu. Dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad, risalahnya itu satu, Pak. Apa? Mengesahkan Allah dan jangan menyekutukan Allah. Soal syariat, aturan-aturan itu sesuai dengan perkembangan zaman. Zaman Nabi Adam, karena orangnya masih sedikit, maka boleh nikah dengan saudara kandung. Zaman Nabi Adam, Pak, itu Qabil dan Habil kawin dengan siapa, Pak? Saudara kandungnya. Boleh nggak zaman Nabi Adam? Boleh, karena belum ada orang mau kawin sama kambing, sama orang. Tuh, zaman Nabi Yakub ini kan zaman nabi-nabi berbeda-beda. Zaman Nabi Yakub boleh seorang laki-laki menikahi perempuan bersaudara kandung sekaligus. Misalnya Nabi Yakub menikahi Lia dengan Rahil. Rahil dan Lia itu kakak adik. Muncul anak-anaknya itu. Istri Nabi Yakub 4. Tapi dari Nabi Yakub, istri yang bernama Rahil nanti lahir 2. Namanya Nabi Yusuf dan Bunyamin. Berarti zaman Nabi Yakub boleh dong nikah. Saudara kandung, perempuan bersaudara kandung kita nikahi sekaligus, boleh. Pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilarang. Wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salam. Jangan kalian menggabungkan 2 saudara perempuan sekaligus kecuali yang sudah lalu, nggak masalah. Tapi setelah turun aturan itu maka dilarang. Aturan bisa berubah karena sesuai dengan perkembangan zaman. Ada penghapusan hukum, namanya naskhut tilawah, nasul hukmi, penghapusan hukum. Tapi tauhid dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad SAW itu sama. Yaitu la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah.
Maka ajaran-ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi itu ajarannya ajaran Islam. Namanya tauhid, yaitu Islam, dan orangnya disebut Muslim. Nabi Ibrahim Muslim, Nabi Adam Muslim. Kenapa? Apa itu Muslim? Menyerahkan diri semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan karena akal. Kalaupun akal itu digunakan, tujuannya adalah hanya untuk mencari hikmahnya. Saya berikan contoh. Misalnya puasa. Kita diwajibkan puasa berdasarkan wahyu atau berdasarkan akal? Gimana Pak Waktu? Kita ini diwajibin puasa berdasarkan wahyu atau berdasarkan akal? Wahyu dong. Ayatnya jelas, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Lalu akal mencari hikmahnya. Apa sih puasa itu? Kenapa kita disuruh puasa? Ternyata hikmahnya kalau kita puasa ada manfaatnya. Apa manfaat? Berdasarkan akal, kalau orang puasa sehat. Berdasarkan akal, kalau orang puasa hawa nafsunya itu akan tertekan. Maka yang keluar biasanya yang baik-baik. Itu akal. Tapi bukan karena hikmah itu Allah syariatkan puasa. Karena Allah perintahkan puasa, nggak perlu ditanya alasannya. Sholat subuh 2 rakaat itu dari mana? Perintah wahyu atau perintah akal? Pak Bejo, sholat subuh berapa rakaat? 8. 2 rakaat. Menurut akal, mana yang lebih bagus? 2 atau 8? Gimana Pak? 8 Pak. Lebih banyak, lebih bagus. Tapi menurut akal belum tentu sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Kalau sunnah semakin banyak rakaatnya semakin bagus. Tapi subuh enggak boleh lebih dari 2. Berarti akal enggak mampu memahami itu. Kenapa? Perintah. Jadi ketaatan berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan akal. Lanjutin. Walakin akan tetapi ba'asa, Allah mengutus. Siapa yang diutus? Ar-rusula maf'ulun bi, tandanya fathah, rusula jamak dari rasul. Jadi rusul. Allah mengutus para rasul wa azhara sidqahum, dan Allah menampakkan. Adhara itu artinya menampakkan. Dari kata adhara nanti muncul kata zuhrun. Zuhrun itu artinya nampak matahari itu di atas kita. Dhahara, nampak. Adhara, menampakkan. Akan tetapi Allah mengutus para rasul dan menampakkan sidqahum, sidqun, benar. Kebenaran para rasul tersebut dengan apa? Bil mu'jizatid dhahirati, dengan mukjizat-mukjizat yang nampak dan jelas, terlihat secara materi. Misal Nabi Ibrahim, apa mukjizat yang didapatkan Nabi Ibrahim? Apa? Enggak mempan dibakar. Itu mukjizatnya. Kalau kita dibakar mempan enggak? Pak, karena enggak bukan Nabi, enggak ada mukjizat. Nabi Musa, mukjizatnya banyak disebutkan Allah dalam Quran. Salah satunya adalah membelah lautan menjadi 2. Kita dikasih tahu nggak suruh belah lautan tuh di Tanjung Priok, bisa nggak? Nggak bisa, bukan Nabi, nggak ada mukjizatnya. Nah, mukjizatnya itu tampak. Nabi Isa mukjizatnya tampak, bisa menyembuhkan orang sakit, buta, kusta, dan bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya bil mu'jizatid dhahirah, dengan mukjizat yang jelas. Kata mukjizat itu artinya sesuatu yang melemahkan orang tersebut yang dihadapi. Mukjizat itu berada di luar nalar
akal manusia. Menurut akal nggak mungkin. Menurut akal, api membakar nggak? Membakar, Pak. Tapi dalam kasus Nabi Ibrahim nggak kebakar. Berarti di luar akal. Di luar nalar dan logika manusia. Mukjizat. Jadi mukjizat itu hanya diberikan kepada para nabi dan rasul. Kalau bukan nabi dan rasul, nggak diberikan mukjizat, tetapi diberikan karamah, kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dia dekat dengan Allah. Allah cinta sama dia. Kalau Allah cinta sama dia, maka Allah akan memberikan kemuliaan dan karamah kepadanya. Banyak para waliullah yang diberikan karamah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karamah yang disebut oleh Ani ya. Ani kan juga bilang karamah. Itu karamah. Karamah irama. Bukan, jangan pikir karamah itu Ani, bukan. Bukan Pak Bejo, bukan. Pak Bejo pikirnya karamah itu. Maka sebelum Pak Bejo bilang, saya sudah bilangin. Yang disebut karamah, kemuliaan yang diberikan Allah kepada wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dilakukan setelah itu oleh para nabi dan rasul dengan mukjizat-mukjizatnya? Faballagu, maka mereka ballagu, menyampaikan. Ballaga yuballighu tabligh. Maka tabligh itu artinya menyampaikan. Muncul jamaah tabligh itu. Muncul tabligh akbar. Enggak ada tabligh asgor ya. Adanya tabligh akbar. Saya enggak ngerti kenapa tabligh asgor enggak ada. Adanya tabligh akbar. Coba dicari alasannya. Kalau ketemu kasih tahu saya. Selalu tabligh akbar. Kalau ada akbar harus ada asgor dong. Mungkin yang dimaksud tabligh asgor kita ini. Ini namanya tabligh asgor, majelis taklim. Faballagu, mereka menyampaikan apa? Amrohu, perintah Allah. Apa? Salat, perintah zakat, perintah sedekah, itu perintah. Wa nahyahu, menyampaikan larangan-larangan Allah. Larangan apa? Larangan riba, larangan membunuh, larangan ngatain orang, macam-macam itu disampaikan Allah dalam Al-Qur'an. Wa wa'dahu, Allah memerintahkan para nabi dan rasul untuk menyampaikan janji Allah. Apa janji Allah? Kalau ente taat sama Allah, surga. Kenikmatan yang sangat besar. Wa wa'idahu, ancamannya, kalau ente tidak mengikuti apa yang jadi perintah Allah, maka ancamannya neraka. Penting Pak, surga neraka itu. Jangan kita bilang surga lagi, neraka lagi. Ini orang kok ngajarin tentang surga dan neraka. Itu soal rukun iman. Perlu kita pahami dan pelajari supaya kita dalam hidup ini terkontrol. Supaya hidup kita terarah kepada yang baik-baik, yang buruk-buruk tercegah. Kenapa? Karena hidup kita ini yang selalu kita minta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu cita-cita kita itu umat Islam. Dunia baik, akhirat baik, terlepas dari neraka, artinya maksud ke dalam surga. Itu cita-cita dan harapan kita, dan kita minta setiap hari di dalam setelah sholat kita. Fawajaba, maka, fa artinya maka, setelah dijelaskan sebelumnya itu, maka kemudian ada jawabnya. Fa, maka wajaba, wajib. Wajib buat siapa? Alal khalqi, buat makhluk yang diciptakan Allah seperti manusia dan jin. Tasdiquhum, membenarkan mereka. Maksudnya beriman kepada para nabi dan rasul dan mengikuti ajaran-ajaran mereka. Fima ja'u bihi, terhadap apa yang mereka bawa. Ja'u bihi bukan datang dengannya. Maksudnya ja'a bihi, mereka bawa. Itu bahasa Arab. Kalau ja'a ila, datang. Kalau ja'a bi, membawa. Itu bahasa Arab tuh. Beda dengan bahasa Indonesia. Selesai tentang
tauhid kepada Allah. Selesai. Nah, kita masuk pada pembahasan berikutnya, maknal kalimatis tsaniyah. Makna artinya pengertian. Al-kalimah artinya kalimat. Ats-tsaniyah yang kedua berarti yang sebelumnya yang pertama. Apa? Tauhidullah. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Selesai kita bahas menurut akidah ahli sunnah wal jamaah. Makna kalimatis tsaniyah, makna pengertian dari kalimat yang kedua. Apa? Wahya, yaitu apa? Asyhadatu lirrasuli salawatullahi wassalamuhu alaihi, yaitu syahadat persaksian, deklarasi diri kita kepada siapa? Lirrasul, kepada Rasul. Salawatullah wassalamu alaihi, semoga Allah memberikan keselamatan kepada beliau. Wa annahu ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ba'atsar rasula, mengutus Rasulullah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an-nabiyal ummiyah, nabi yang ummi. Kenapa disebutkan al-ummi? Supaya tidak ada keraguan dari orang-orang lain. Nabi itu dianggap ummi, maksudnya tidak bisa baca, tidak bisa tulis, supaya tidak ada orang mengatakan pantas saja Quran bisa dibuat oleh Muhammad karena dia bisa baca, bisa tulis. Tapi ini nggak bisa dijadikan alasan. Quran bukan buatan Nabi. Kenapa? Nabi nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Bagaimana bisa membuat Quran yang indahnya luar biasa? Maka dari hikmah seperti itu, yaitu Nabi tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, maksudnya adalah Quran itu bukan buatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan an-nabiyyal ummiyah, nabi yang ummi, artinya nabi yang buta huruf. Al-hadi, al-hadi itu artinya yang memberikan arah, guidance. Kalau kita pergi kan ke tempat pariwisata misalnya, kemana? Ke Dieng, atau pergi ke Kawah Ijen, perlu nggak ada pemandu? Perlu, kalau nggak nyasar. Nah, pemandu itu namanya al-hadi, yang memberikan petunjuk arah. Kita ini kalau nggak ada Rasulullah, kita bisa kacau, Pak. Hidup bingung, sesat kita. Disuruh sholat, nggak diajari gimana caranya, nggak ada Rasul. Kita disuruh aqimus salata wa atuz zakah, dirikan sholat. Tapi yang ngajarinya nggak ada, yaitu Rasulullah. Gimana caranya sholat? Pusing, Pak. Maka Rasulullah menjelaskan tentang tata cara sholat. Shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian lihat saya sholat. Karena sholat itu ngelihat Rasulullah sholat, orang ngelihat beda-beda, Pak. Beda-beda enggak? Misalnya ilustrasinya ya, dulu kan belum ada speaker. Ada nggak speaker pada zaman Nabi? Ada toa nggak? Nggak ada toa. Orang sholat di belakang sama di depan, imam baca Fatihah. Mana yang lebih kedengaran? Di depan atau di belakang? Hah? Depan dong. Nabi kemudian sholat. Misalnya ini ilustrasi ya, bukan berarti ini dalil untuk memudahkan pemahaman. Nabi baca Bismillahirrahmanirrahim. Yang ke belakang nggak kedengaran. Yang depan kedengaran. Yang depan setelah selesai sholat dia bilang, gua tadi sholat di belakang Nabi. Nabi baca Bismillah. Yang di belakang bilang sama temennya, gue tadi sholat di belakang Nabi. Nabi nggak baca Bismillah tuh, karena dia nggak dengar, ya kan? Akhirnya terjadilah perbedaan. Yang satu mengatakan pakai Bismillah, yang satu nggak pakai Bismillah. Itu dari mana? Dari Nabi, ngelihat Nabi. Nah, kalau ngelihat Nabi itu kan berarti ada dua perspektif. Maka Nabi membenarkan. Perbedaan pendapat itu biasa.
Ini untuk memudahkan pemahaman. Maka muncul yang disebut dengan mazhab atau aliran. Al-Hadi. Yang kedua Al-Qurasyi. Al-Qurasyi itu artinya Nabi Muhammad SAW itu dari bangsa Quraisy. Suku Quraisy, suku yang sangat terhormat. Di dalam buku tersebut, Nabi orang terhormat, dia harus berdasar dari nasab yang mulia. Makanya kalau kita baca Barzanji itu Pak, nasab Nabi itu mulia. Sampai Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, mulia. Dan enggak ada yang merupakan para pelaku zina. Disebutkan tarakus sifaha walam yusibhu aru. Ada kan? Mereka meninggalkan yang namanya perzinaan dan tidak ada satu celah yang menimpa pada beliau. Artinya apa? Keturunan Nabi ke atas itu keturunan bersih. Sampai Nabi bersih. Bangsa Quraisy, bangsa yang terhormat yang diamanahkan untuk menjaga Ka'bah itu bangsa Quraisy. Maka Nabi berasal dari keturunan yang terhormat. Kenapa? Kalau di keturunan dari yang tidak terhormat, orang akan mungkit-mungkit, Pak. Orang akan mungkit-mungkit. Ente ini nyebarin Islam, ente aja keturunan ini. Kan repot. Tapi kalau udah bilang Quraisy, bangsa Quraisy, itu sudah bukan lagi orang sembarangan. Bangsa Quraisy itu banyak, ada Bani Hashim, Bani Makhzum. Kalau Bani Hashim itu nanti sampai Rasulullah. Abdul Muttalib dari ke Bani Hashim. Nanti ada Bani Makhzum itu ke Hashim juga. Dari Bani Makhzum nanti akan muncul Abu Jahal. Dari Bani Hashim Rasulullah. Abu Jahal Pak pernah didatangi oleh seorang bernama Ahnas bin Suraik. Didatangi malam-malam, sepi, nggak ada yang tahu. Pas didatangi Abu Jahal, Ahnas bilang, wahai Amr bin Hisham, ini kan namanya Amr bin Hisham, menurutmu Muhammad gimana? Apakah dia orang jujur yang dibawa ajaran yang benar? Celaka kau, kata Abu Jahal tuh kepada Ahnas. Muhammad itu orang jujur yang dibawa itu ajaran yang benar. Loh, kaget dia. Yang muncul keluar dari perkataan Abu Jahal. Lalu kata Ahnas, kalau dia jujur, dia benar, ajarnya benar, kenapa kau musuhi dia? Kenapa kau benci dia? Kan kau ajak orang untuk membenci dia. Makanya orang paling jahat adalah orang yang membenci orang, lalu ngajak orang untuk benci dia. Itu orang jahat, Pak. Ada dia benci sama dia nih, kau benci sama dia nih. Yang lain dihasut nih, supaya benci sama dia. Itu orang paling jahat. Syarrun nas, manusia yang paling jahat adalah manusia yang membenci orang lain dan dia ajak orang lain untuk benci dia. Kalau benci aja, jangan ngajak-ngajak orang. Itu yang paling jahat. Apalagi yang dibenci itu orang nggak ada masalah, lebih jahat lagi. Nah, setelah berkata seperti itu, Abu Jahal bilangnya begitu. Apa dia bilang setelah Ahnas bin Suraik bilang, kalau dia orang jujur, ajarannya benar, kenapa ente musuhi dia? Kenapa ente benci sama dia? Kenapa ente ajak orang menghasut orang lain untuk benci sama dia? Apa kata Abu Jahal? Kami ini dari Bani Makhzum, bangsa Quraisy. Muhammad Bani Hashim. Kedua kabilah ini berkompetisi, bersaing. Kalau mereka memberi, kami pun memberi. Kalau mereka membantu orang lain, kami pun bantu orang lain. Kata Amr bin Hisham, Abu Jahal. Ternyata ada orang dari Bani Hashim bilang, di antara kami ada orang yang menyampaikan wahyu jadi nabi. Kata Abu Jahal, kami nggak bisa menandinginya. Kami nggak bisa menandingi kemuliaan itu. Maka kami berjanji untuk selalu memusuhinya sampai mati. Kenapa? Egoisme, Pak. Perasaan bencinya yang luar biasa. Makanya Rasulullah ketika berdoa, ya Allah, Allahumma izzal Islam bi umarain. Ya Allah, muliakan Islam dengan dua umat. Maksudnya Amr bin Hisham dan Umar bin Khattab.
Karena Amr bin Hisham sudah ngomong seperti itu, yang dikabulkan yang mana? Umar bin Khattab. Padahal dua-duanya sebelum Islam ini, Umar bin Khattab itu yang paling keras musuh Islam. Tapi yang dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab masuk Islam, dan Islam kuat melalui Umar bin Khattab. Amr bin Hisham mati dalam keadaan kafir. Kita lanjutkan. Ba'asar rasulan nabiyyal ummiyal hadiyal qurasyiyya Muhammadan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, birisalatihi, dengan risalahnya, ila kafatil arabi wal ajami wal jinni wal ins, kepada semua bangsa Arab, bangsa non Arab. Ajam itu non Arab ya. Kalau disebut bangsa non Arab ya Persia dan lain sebagainya. Wal jin, kepada bangsa jin, wal ins, kepada bangsa manusia. Artinya apa? Syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah syariat untuk semua makhluk yang ada di muka bumi ini, manusia dan jin, bangsa Arab maupun non Arab. Ini menandakan Islam ini adalah agama terakhir. Nabi Muhammad adalah penutup para nabi. Kalau sebelumnya Nabi Isa diutus buat Bani Israel, Nabi Musa untuk Bani Israel, sementara Nabi Muhammad SAW untuk semua umat manusia. Inilah keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Fanasakha, lalu kemudian Allah nasakha, menghapus. Menghapus apa? Bisyar'ihi, dengan syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, menghapus asy-syara'i'a, syariat-syariat sebelumnya. Jadi syariat Nabi Isa dihapus, syariat Nabi Musa dihapus, syariat nabi-nabi sebelumnya dihapus dengan datangnya Islam. Illa, kecuali ma qarrara, yang ditetapkan oleh Islam. Maksudnya apa? Ada syariat-syariat yang diterusin oleh Islam. Saya beri contoh, haji. Haji udah ada nggak zaman Nabi Ibrahim? Ada. Zaman Nabi Adam aja udah ada tawaf. Nabi Ibrahim melanjutkan. Kemudian para nabi haji, tawaf. Lalu kemudian pada zaman sebelum Nabi Muhammad SAW terjadi modifikasi perubahan. Orang melaksanakan ibadah haji itu mereka dengan bertelanjang orient, tidak pakai pakaian. Apa alasannya? Mereka mengatakan pakaian-pakaian kalau dipakai pada saat mengitari Ka'bah itu pakaian-pakaian yang diambil dari sesuatu yang haram, dan tidak boleh yang haram digunakan untuk beribadah kepada yang menciptakan Ka'bah. Alasannya bagus, tetapi nggak masuk akal. Maka kemudian haji tetap dijadikan syariat, lalu dimodifikasi. Apa? Yang pertama, pakai pakaian ihram. Yang kedua, kalau teriak pada saat ibadah haji, yang diucapin bukan membangga-banggakan nenek moyang. Dulu kan nenek moyang dibangga-banggain dengan syair-syairnya. Tapi yang dipakai adalah kalimat tauhid. Apa? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu kan dibaca kan? Betul enggak? Itu yang dibaca. Itu mengganti. Maka syariat haji diteruskan. Ngerti nggak maksudnya? Perkawinan. Sebelum Islam datang, perkawinan macam-macam tuh. Tapi ada satu perkawinan yang benar. Seorang laki-laki menyerahkan mahar kepada perempuan. Itu ditetapkan, diambil. Sementara perkawinan jahiliyah lainnya dihapus. Itu maksudnya. Itu yang dimaksud, syariat sebelumnya dihapus, lalu kecuali yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti syariat Islam, syariat terakhir. Wa faddalahu, wawunya wawu ataf, wawu sambung.
Faddalahu, Allah memuliakanhu dari ke Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala sairil anbiya'i, Allah memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap para nabi-nabi yang lain, semua nabi. Berarti kalau ditanya mana yang paling mulia di antara para nabi-nabi dan rasul, jawabannya siapa? Nabi Muhammad SAW. Di mana bentuk pemuliaannya? Kan kita tanya, bentuk pemuliaannya lebih daripada para nabi gimana? Pertama, ini jawabannya Pak. Islam buat seluruh umat manusia. Sementara agama yang dibawa oleh Nabi Isa untuk Bani Israel. Nabi Musa, Bani Israel. Nabi Muhammad, semua umat manusia. Yang putih, yang hitam, yang kuning, yang biru kulitnya, itu kena. Enggak lagi dibeda-bedain. Tidak ada perbedaan antara Arab dan bukan Arab, sama saja. Itu satu. Yang kedua, apalagi keutamaan? Yang memiliki syafaat uzma pada hari kiamat nanti Rasulullah. Jadi nanti Pak, ketika kita meninggal nih, nanti pada hari kiamat kan dibangkitkan kan semua. Yang mati dibangkitin. Yang masih hidup saat kiamat mati itu. Nanti dibangkitkan lagi. Ruh dan jasad dibangkitkan. Pada saat ketika mereka dibangkitkan, mereka digiring satu padang namanya mahsyar. Mahsyar itu tempat berkumpul. Yang kata Rasulullah itu panasnya luar biasa. Kenapa? Matahari sejengkal. Matahari sejengkal. Pada saat itu manusia menunggu. Pada saat menunggu ada orang keringetan sampai kakinya, mata kaki. Ada orang keringetan sampai lututnya, sampai pinggangnya, sampai lehernya, sampai tenggelam tuh. Dengan keringatnya. Kenapa? Panasnya luar biasa. Tidak berpakaian, tidak pakai sedang. Semuanya dalam keadaan telanjang. Menunggu. Nah, pada saat ketika menunggu tuh lama nunggunya, kapan dimulai persidangan? Kita aja kalau nunggu dokter lama aja udah gelisah Pak ya. Bapak pergi ke dokter nih, nunggu 1 jam. Ini sakit gigi nggak hilang-hilang nih. Gimana nih? Lalu nunggu lama 1 jam, gimana perasaannya Pak? Menderita Pak, baru 1 jam. Ini bertahun-tahun. Sampai kemudian Rasulullah SAW minta kepada Allah dipercepat. Percepat perhitungan dan persidangan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan. Itu namanya syafaat uzma. Kedua, syafaat uzma Rasulullah apa? Umat-umat Nabi Muhammad SAW, kalau dia beriman, meskipun dia maksiat ketika hidup di dunia, tapi masuk neraka dulu, nanti di akhirat dia akan tetap masuk ke dalam surga Allah dengan syafaat Rasulullah SAW. Tapi digosok dulu Pak, setrika dulu tuh. Setrikanya itu dengan panas api neraka yang dibandingkan dengan api dunia itu juz'un min sab'ina juz'an minan nar. 1 bagian dari 70 bagian neraka. Bayangin gimana rasanya. 70 lebih panas daripada api dunia. Maka akidah Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan Rasulullah dimuliakan, diutamakan dari semua para nabi, wa ja'alahu sayyidal bashar. Dan Allah jadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidal bashar. Apa itu sayyidal bashar? Pemimpin seluruh umat manusia nanti pada saat ketika di hari kiamat. Jadi pemimpin seluruh umat manusia, dan umat Islam itu menjadi syuhada'a 'alan nas, menjadi saksi buat umat yang lain. Dan ini menandakan kalau Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mana'a, waw ini waw bukan waw istinaf tapi masih waw ataf. Wa mana'a, dan Allah mencegah kamalal imani, kesempurnaan iman, bi syahadati tauhidi, dengan syahadat tauhid, wa huwa qaulu la ilaha illallah,
yaitu perkataan tidak ada Tuhan selain Allah. Maksudnya apa? Kesempurnaan iman dengan syahadat tauhid la ilaha illallah itu dianggap belum sempurna. Itu maksudnya. Dianggap belum sempurna. Maksudnya Allah mengatakan tidak sempurna iman seseorang yang cuma ngucapin la ilaha illallah malam yaqtarin, malam selama tidak yaqtarin biha, dia hubungkan syahadat itu dengan apa ini? Syahadat Rasul dengan syahadat Rasul. Maksudnya apa? Kalau ente bersyahadat enggak cukup la ilaha illallah, iman enggak sempurna. Maka kalau orang masuk Islam enggak boleh bilang cuma asyhadu alla ilaha illallah, enggak cukup. Dia harus bilang apa? Wa anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Harus lengkap. Dan orang kalau masuk Islam enggak boleh cuma di dalam hati, harus diucapin. Kalau di dalam hati dia syahadat tauhid, syahadat Rasul, mati, itu belum Islam. Harus diucapin. Namanya dideklarasikan. Itu menurut disebutkan dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Wa huwa qauluka, yaitu perkataan syahadat Rasul, apa? Perkataanmu Muhammadun Rasulullah, yaitu Muhammad Rasulullah. Maksudnya adalah kalau kita bersyahadat enggak sempurna kalau enggak mengikutsertakan syahadat Rasul. Maka kalau mengucapin syahadat kita bilang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Wa alzamal haqqa, dan Allah mewajibkan. Alzama itu mewajibkan. Dari kata lazima. Lazima itu lazim, wajib. Lalu kemasukan hamzah, alzama, mewajibkan. Dalam sorob ini namanya apa? Sulasi bimazidin harfin. Jadi 3 kata yang dimasuki 1. Jadi namanya fi'il rubai. Fi'il yang terdiri dari 4 huruf. Wa alzama, Allah mewajibkan. Siapa? Al-khalqa. Tandanya fathah karena dia maf'ulun bi. Wa alzamal khalqa, Allah mewajibkan hambanya tasdiquhu, beriman, membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi jami'i, pada semua ma akhbara anhu minad dunya wal akhirah, pada semua yang diberitakannya yaitu tentang dunia wal akhirah. Urusan dunia yaitu aturan-aturan dunia, dan urusan akhirat yaitu terkait dengan persoalan yang terkait dengan akhirat. Jadi harus percaya kalau Rasulullah mengatakan A, B, C, D, kita harus percaya. Mungkin menurut logika kita kayaknya nggak masuk akal nih. Tapi kalau itu benar-benar hadis yang ucapin Rasulullah, nggak ada yang tidak masuk akal. Kita aja yang nggak mampu memahami apa yang dikandung dalam hadis tersebut. Nah, kita lanjutin, masih ada waktu. Wa annahu, bahwa la yaqbalu imana abdin, Allah tidak menerima imannya seorang hamba hatta sampai yu'mina, dia beriman bima akbara anhu ba'dal mauti, dengan apa yang dikabarkan olehnya ba'dal mauti, setelah kematian. Maksudnya berita-berita tentang kematian. Karena berita-berita tentang kematian itu nggak pakai logika, tapi wahyu. Bapak bicara tentang persoalan sesuatu terkait dengan alam kubur, nggak bisa pakai logika, Pak, harus pakai wahyu, informasi dari Rasul. Misalnya apa? Wa awwaluhu, yang pertama berita itu adalah su'alu munkarin wa nakir. Apa itu soal? Pertanyaan. Pertanyaan siapa di sini? Munkarin wa nakirin, pertanyaan munkar dan nakir. Siapa munkar dan nakir? Wahuma, keduanya itu, kata Imam Ghazali, syakhsani, 2 pribadi. Muhibani, yang mereka ini berwibawa.
Haibah, ada haibahnya. Hailani menyeramkan. Berwibawa, suaranya tegas. Tapi menyeramkan. Hailani. Kenapa menyeramkan? Karena malaikat Munkar Nakir itu kulitnya warnanya hitam. Kebiru-biruan. Coba bayangkan hitam kebiru-biruan. Gimana itu? Kalau kita bayangin ada orang yang kulitnya kebiru-biruan. Krishna ya, bukan? Betul ya? Pernah lihat itu kisah Mahabharata itu. Digambarkan tuh Krishna. Tetapi yang dimaksud ini Anda bayangkan hitam, orang kulitnya hitam, Pak. Udah menakutin tuh. Hitamnya udah nakutin. Ditambah dengan biru. Gimana tuh, Pak? Serem nggak? Baru kulitnya. Sorot matanya itu seperti periuk tembaga yang menyala-nyala. Ini periuk nih. Menyala-nyala, itu matanya. Berkilat seperti kilat menyambar. Serem nggak tuh, Pak? Serem tuh. Suaranya itu menggelegar seperti guntur petir yang membelah langit. Kalau ditanya, man rabbuka? Kalau suara saya nggak seperti Munkar Nakir. Tapi kalau Munkar Nakir yang nanya, ente bisa kencing di celana itu. Seperti kita ujian skripsi, Pak. Yang kuliah ini kan ujian skripsi. Ditanya sama dosen killer, Pak. Belum ditanya, suaranya udah menggelegar. Ketakutan dia, Pak. Itu baru dosen. Ini Munkar Nakir. Pertanyaannya standar. Nanti saya kasih tahu jawabannya, Pak ya. Saya kasih tahu, tulis, catat, nanti buat nyontek pada saat ditanya itu. Apa pertanyaannya? Di sini disebutin nih. Tapi sebelum itu Munkar Nakir bawa senjata. Senjatanya seperti martil, palu dari besi yang sangat besar. Kalau dia nggak bisa jawab, dung, mendem tuh. Orang itu mendem ke tanah, lalu muncul lagi, pukul lagi. Dan suaranya, Pak, kalau didengar oleh kita, mati kita. Makanya kita belum pernah mendengar siksa kubur. Yang bisa mendengar siksa kubur siapa? Binatang. Kalau kita bisa mendengar siksa kubur, umur kita nggak panjang, Pak. Karena langsung meninggal. Apalagi yang tinggal di Kemanggisan Pulau, cepat mati tuh. Dekat Kobe kan banyak kuburan tuh. Serem juga itu. Nah, kita lanjutin. Hailani yuqaidani, dari kata qa'ada, aq'ada, yuqidani, karena dua orang, yuqidani, mereka mendudukan. Siapa yang didudukin? Al-abda, mendudukan seorang hamba di depannya tuh. Fi qabrihi, di kuburnya, sawiyan, dalam keadaan utuh. Daruhin wa jasadin. Dalam keadaan utuh maksudnya apa? Ada ruh dan jasad. Orang meninggal, Pak, dicabut ruhnya. Betul kan? Lalu kemudian dimandiin, itu ruhnya udah dicabut. Dikafani, disolatkan, dibawa ke kuburan, dimasukkan ke dalam kuburan. Pas di kuburan, dikirim lagi ruhnya. Dikirim ruhnya. Kenapa? Akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Kalau jasad aja nggak bisa jawab. Jasad dan ruh. Maka disebutkan ruhin wa jasadin, yang memiliki ruh dan jasad. Fayas alanihi, kedua malaikat Munkar dan Nakir itu bertanya kepada dia, anit tauhidi, tentang tauhid, war risalah, tentang risalah. Apa pertanyaannya? Wa yaqulani lahu, mereka bertanya kepada orang yang meninggal itu, man rabbuka? Jawabannya, Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Wa ma dinuka, apa agamamu? Jawabannya, dini al-Islam, agamaku adalah Islam. Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Itu jawabannya, Pak. Catat aja waktu. Nanti lupa. Kalau nggak dicatat, lupa. Tetapi orang yang sudah dimasukkan ke dalam kubur, kalau ditanya malaikat Munkar Nakir, jawabannya otomatis, nggak pakai dipersiapin. Kalau dia orang beriman, soleh, hidup di dunia, otomatis dijawab.
Tapi kalau di dunia banyak masalah, tersendat-sendat dia menjawab. Kalau dia nggak bisa jawab, naikin lagi, tanya lagi, habis tuh. Itu diceritakan dalam kitab Mukhtasar Al-Qurtubi, nyambung tuh dengan kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Lanjutin sedikit ya. Wahuma fattanal qabri, keduanya ini adalah fatan. Fatan itu yang memberikan ujian. Karena dua, fattanani, karena dia mudhaf fattana, nunnya hilang. Fattanal qabri, yang memberikan ujian di dalam kubur. Wa su'aluhuma, pertanyaan keduanya adalah awwalu fitnatin, fitnah pertama, tu'radu ba'dal mauti, yang dihadapkan atau dihadapi oleh manusia ba'dal maut, setelah kematian. Jadi ujian pertama adalah pertanyaan munkar dan nakir. Insya Allah kita akan lanjutkan bahasan kita pada pertemuan yang akan datang, yaitu beriman kepada azab kubur. Kita akan jelaskan pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan pandangan yang anti atau tidak sepaham dengan azab kubur. Kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah beriman dengan azab kubur, tapi kelompok Mu'tazilah, kelompok Jabariyah itu mereka anti terhadap persoalan azab kubur. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.